Yuk kita dimulai dari coachnya saya, coachingnya Pak Rifai. Ya. Selamat siang, Pak. Apakah Pak Riyadi mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Rifai. Ada apa nih Pak? Saya lihat sepertinya Pak Rifai agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya, Pak. Saya jadi mengganggu waktunya Pak Riyadi. Ah, tidak apa-apa Pak. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Riyadi bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi sih, Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa ini Pak? Coba Pak Rifai ceritakan apa yang sedang Pak Rifai rasakan, mungkin saya bisa bantu. Iya, Pak Riyadi. Ingat nggak beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas kita. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Pak Pengawas. Bagaimana bisa ini Pak? Lalu apa yang membuat Pak Rifai mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Pak Pengawas mengkritik tentang proses pengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana nih Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Pak? Kok sampai Bapak dikritik? Ini coba seperti apa kalau boleh tahu Pak? Ini Pak, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Rifai dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku teks, buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya ke Pak Rifai dulu nih. Selama ini, apa yang Pak Rifai lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Mengapa Pak Rifai tidak menggunakan buku teks nih? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, karena siswa juga termotivasi, dan hal ini mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Rifai mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak ya. Dan ini bagaimana belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Rifai menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Nah, setelah Pak Rifai bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang sih, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi gersah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Akibatnya pekerjaan tak lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Pak Rifai merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu
karena Bapak pengawas menyampaikan hal itu kepada Pak Kepala Sekolah kita. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Rifai merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Pak Rifai tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Rifai memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Rifai bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap ini menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Rifai dalam mengajar. Mudah-mudahan kayak gitu ya, Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Rifai sampaikan, apa nih rencana Pak Rifai ke depannya? Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Kemungkinan beliau akan berikan solusi, Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Pak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang baik, Pak. Lalu bagaimana nih dengan proses belajar mengajar Pak Rifai selanjutnya? Kayaknya setelah ini saya akan memakai buku teks, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya gunakan. Karena siswa sudah nyaman merasakan dengan hal tersebut. Langkah yang Pak Rifai ambil sudah tepat sekali sih. Saya setuju dengan ide itu Pak Rifai. Syukurlah, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir sih, takut salah langkah lagi. Syukurlah Pak Rifai sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Rifai rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Pak Rifai lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, mungkin dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan Pak Rifai untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang saya pikirkan. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru kelas yang lain. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak Rifai. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Rifai dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Oke, amin. Terima kasih Pak Riyati ya untuk waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Rifai. Maaf Pak Riyati ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit ke ruang saya dulu ya. Iya Pak Rifai silahkan. Terima kasih Pak Riyati. Iya sama-sama Pak Rifai. Terima kasih kembali.